Halo, jumpa lagi dengan saya, Rizky Anjeli, program studi pendidikan komputer kelas A3, nomor induk mahasiswa 2003-09067. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah presentasi tentang outline proposal skripsi, yang mana ini merupakan sebuah tugas dari ujian tengah semester program studi pendidikan komputer. Mata kuliah proposal skripsi yang diampu oleh dosen Pak Yayan Adrianova, Eskom MPD. Pak Yayan menugaskan kami yaitu mengerjakan 3 judul proposal skripsi. Dan judul pertama yang saya ambil yaitu penerapan media pembelajaran berbasis game Word Wall untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran informatika kelas 10 SMA Negeri 01 Semitau. Tema penelitian yang saya ambil yaitu transformasi digital pada dunia pendidikan. Dan 2 dosen yang saya pilih di sini yaitu Pak Muhammad Ripai Mkom dan Pak Yayan Adrianova Eskom MPD. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang latar belakang judul yang saya ambil. Alinea pertama itu membahas tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dengan siswa dalam sumber pembelajaran. Selain keterampilan guru, beberapa sumber juga mempengaruhi berhasilnya suatu proses pembelajaran tersebut. Salah satunya adalah keterampilan dalam membuat atau mengaplikasikan media pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi dan teknologi informasi, dengan salah satunya yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah sebuah perantara yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh seorang guru untuk menambah informasi dan pesan dari materi yang ingin dia sampaikan. Berdasarkan pendapat Inawati dan Puspasari 2021, fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai penunjang dalam meningkatkan minat belajar siswa. Alinea yang ketiga membahas tentang penggunaan media pembelajaran digital yang tepat akan memberikan dampak positif bagi peserta didik, yakni mendorong rasa semangat dan minat belajarnya, menumbuhkan rasa kejujuran, dan mempersiapkan peserta didik menjadi luaran yang unggul. Salah satu hambatan proses pembelajaran adalah kurangnya minat belajar pada diri peserta didik. Selain itu juga, cara mengajar guru yang menonton dan seringkali masih pada tahap low order taking skill atau mengingat, sehingga tidak memberikan pengaruh positif terhadap minat belajar peserta didik, menurut Ahmal et al. 2022. Adapun permasalahannya yaitu peserta didik belum paham tentang teknologi atau masih disebut dengan awam tentang teknologi. Dikarenakan pada kurikulum ke-13 yang lalu dihapuskannya sebuah pembelajaran TIK, sehingga pada saat munculnya kurikulum Merdeka Belajar, maka pelajaran TIK dimunculkan kembali dan diganti dengan sebutan lain yaitu mata pelajaran informatika. Selanjutnya, tenaga pendidik dari SMA Negeri 01 Semitau ini saat ini belum ada pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi dalam mendukung kegiatan pembelajaran atau yang masih disebut dengan ini ya. Mereka itu masih menggunakan sistem ceramah atau menggunakan buku saja. Mereka ada proyektor sama infokus, laptop, tapi mereka kurang dalam media pembelajaran. Kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran. Oke, di sini saya mengambil sebuah aplikasi game Word Wall adalah salah satu di antara banyaknya aplikasi yang dapat digunakan guru dalam membuat media pembelajaran. Aplikasi game Word Wall merupakan sebuah game aplikasi gamifika digital dalam basis web yang telah menyediakan pemahaman terhadap materi. Aplikasi tersebut telah dikembangkan dan diluncurkan oleh Visual Education Ltd, sebuah perusahaan yang berasal dari Inggris. Namun, di dalam aplikasi ini terdapat fitur yang berbayar dan gratis. Yang mana kalau berbayar itu banyak sekali fitur yang lebih menarik. Nah, demikian pula aplikasi tersebut dapat digunakan untuk tenaga pendidik
yang ingin membuat metode pembelajaran sebagai penilaian dalam pembelajaran. Menurut Australia et al. 2023, penggunaan word wall membuat pembelajaran menjadi menarik dan tidak menonton. Selain itu, peserta didik juga dapat memanfaatkan penggunaan teknologi ke arah yang lebih positif. Menurut Nisa dan Susanto 2022, penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Aslam 2022 menyatakan bahwa penggunaan word wall sebagai media pembelajaran dapat membangkitkan rasa gairah minat belajar peserta didik. Dan juga pembelajaran yang berlangsung tidak hanya sekedar teori, melainkan dapat dihubungkan dengan permainan. Minat belajar adalah aspek psikologis seseorang yang menampakkan dirinya dalam beberapa gejala seperti rasa gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Dengan kata lain, minat belajar juga diartikan sebagai perhatian, rasa suka, kecenderungan seorang peserta didik terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam belajar. Menurut Rundungan et al. 2023, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal dan aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa daya tarik siswa dalam pembelajaran atau penggunaan media pembelajaran sangat diperlukan. Ketika siswa mulai tertarik, maka motivasi untuk belajar pun akan semakin meningkat. Terdapat dua peran motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu penggerak psikis dalam diri seseorang sehingga timbullah keinginan untuk belajar dan menjamin tetap berlangsungnya pembelajaran demi tujuan tertentu. Peran yang kedua yakni memberikan rasa senang dalam proses pembelajaran sehingga memunculkan energi yang lebih giat dalam belajar. Semakin giat seorang dalam belajar pasti akan mempengaruhi hasil belajarnya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat atau melakukan penelitian dengan judul Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Game Word Wall terhadap minat belajar pada siswa pada mata pelajaran informatika kelas 10 SMA Negeri 01 Semitau. Adapun rumusan masalah yang diambil di sini yaitu yang pertama, bagaimana sih penerapan media pembelajaran berbasis game word wall pada mata pelajaran informatika kelas 10 di SMA Negeri 01 Semitau. Yang kedua yaitu apakah penerapan media pembelajaran berbasis game word wall dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran informatika kelas 10 SMA Negeri 01 Semitau. Oke, yang selanjutnya itu membahas tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada beberapa poin-poin penting untuk mendukung riset penelitian ini, yaitu media game word wall. Yang pertama, media. Secara bahasa, media berasal dari kata Latin yaitu medium yang berarti perantara atau pengantar. Bagian B, game word wall merupakan aplikasi berbasis game website yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Media word wall terdiri dari beberapa macam jenis permainan yang dapat digunakan diantaranya yakni kuis, menjodohkan, anagram, acak, kata pencarian, kata mengelompokkan. Word wall Serianto 2020 merupakan aplikasi yang dapat dijadikan sebagai media belajar, sumber belajar, serta alat penilaian bagi guru dan siswa. Yang kedua, minat belajar. Poin yang kedua yaitu minat belajar. Minat belajar adalah kecenderungan seseorang peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu yang outputnya akan membuat mereka senang dan tertarik.
Selanjutnya yaitu mata pelajaran informatika. Informatika merupakan suatu bidang ilmu mengenai studi perancangan, mengembangkan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan dan pengembangan tersebut. Informatika dilandasi oleh landasan berpikir komputasional. Ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakupi perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang saya ambil yaitu jenis penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK atau Classroom Action Research. PTK merupakan bentuk penelitian reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Misalnya, sebelumnya itu kan di SMA Negeri 1 Semitau ini guru-gurunya masih menggunakan media-media yang menggunakan buku dan lain sebagainya. Nah, di sini mereka itu belum menggunakan media pembelajaran yang berbasis game yang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Itulah kenapa saya mengambil jenis penelitian ini yaitu untuk berfokus kepada kelas saja. Pendekatan penelitian. Di sini saya memilih pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kenapa saya memilih ini? Karena judul saya sudah jelas, yaitu penerapan media pembelajaran yang berbasis game world untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pelajaran informatika kelas 10. Dan kualitatif ini kan dia lebih menganalisis gitu, sedangkan kuantitatif itu lebih ke arah hitungan. Oke, lokasi penelitian yang saya ambil yaitu lokasi di SMA Negeri 01 Semitau tahun ajaran 2022-2023. Adapun subjek dari penelitian ini kelas X yang berjumlah 36 orang siswa. Penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan melalui 2 siklus untuk meningkatkan motivasi hasil belajar siswa dalam mata pelajaran informatika dengan menerapkan media berbasis world. Situs penelitian ini yaitu kelas 10 SMA Negeri 01 Semitau. Kenapa? Karena pada saat ini saya lagi melakukan PLP di SMA Negeri 01 Semitau, dan di sini saya melakukan sebuah survei mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Semitau yang belum dituntaskan. Oke, teknik analisis data yang saya ambil yaitu teknik observasi, tes dan angket. Observasi yang mana nanti saya akan melakukan observasi. Setelah saya melakukan observasi, saya akan melakukan pretest dan protest. Setelah itu saya akan menyebarkan angket untuk mengetahui sejauh mana sih minat pembelajaran mereka ketika saya sudah menerapkan atau melakukan penerapan media pembelajaran yang berbasis game world ini. Apakah nanti game world ini memang berhasil atau tidak di SMA ini untuk meningkatkan minat belajar siswanya. Oke, ini ada beberapa daftar pustaka dari yang saya dapatkan untuk masuk ke ranah penelitian saya saat ini yang dengan judul penerapan media pembelajaran game world pada mata pelajaran informatika kelas 10 SMA Negeri 1 Semitau. Oke, selanjutnya judul yang kedua. Judul yang kedua ini yaitu pengaruh pada model pembelajaran kooperatif tipe STAN dengan berbantuan media Kahoot untuk hasil belajar siswa kelas 10 SMK Negeri 01 Sintang. Tema dari penelitian ini yaitu transformasi digital pada dunia pendidikan, sesuai dengan roadmap yang ada pada pendidikan komputer. 2 dosen pembimbing yang saya ambil sementara atau yang saya pilih sementara, yaitu yang pertama yaitu Pak Anyan, Eskom Mkom, dan yang kedua itu dosen pembimbing Pak Fatkan Amirul Holda, Eskom MPD.
Adapun latar belakang dari penelitian ini yang saya ambil yaitu pertama itu menjelaskan tentang peran guru yang merupakan sangat penting dalam kegiatan pembelajaran karena guru bertanggung jawab pada setiap tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai secara optimal. Selain sebagai tenaga pendidik juga tugas utama guru di sekolah adalah sebagai fasilitator dan motivator. Dalam kegiatan pembelajaran, peran guru itu sebagai fasilitator hendaknya memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan guru sebagai motivator dimaksudkan sebagai guru memotivator siswa agar pembelajaran mengarah ke pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya alinea kedua itu sejalan dengan hal tersebut, guru harus mampu menarik perhatian serta membuat peserta didik berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran berlaku. Karena guru merupakan inti dari suksesnya pendidikan di sekolah. Maka dari hal itu, guru juga harus mampu memilih strategi pembelajaran yang lebih tepat agar memudahkan peserta didik dalam memahami, menguasai materi pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam hal ini adalah penguasaan guru mengenai model atau metode serta media pembelajaran yang diambil. Lini yang ketiga itu salah satu model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif, karena dengan model pembelajaran kooperatif peserta didik dapat menjadi lebih aktif berinteraksi serta tolong-menolong antar sesama siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. Metode kooperatif merupakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kinerja siswa dalam meningkatkan tugas-tugas akademik dan membantu siswa dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran menurut kuis Daisy et al. 2023. Model pembelajaran kooperatif memiliki berbagai macam tipe, salah satunya model pembelajaran kooperatif tipe STAN, Team Engagement, Division, STAN, atau yang disebut dengan STAN. Model pembelajaran kooperatif tipe STAN, Team Engagement, Division, atau yang disebut dengan STAN, yaitu model pembelajaran yang menekan pada adanya interaksi antara siswa agar saling termotivasi dan saling membantu dalam pembelajaran materi pelajar untuk mencapai prestasi yang maksimal menurut Swiswanti et al. 2022. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji pengaruh model pembelajaran tipe STAN berbentukan media Kahoot terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMK Negeri 01 Sintang dengan materi perakitan yang sesuai dengan proses pembelajaran, yaitu menyelesaikan perakitan komputer secara berkelompok sehingga dapat menimbulkan rasa tolong-menolong sesama anggota kelompoknya untuk mencapai hasil perakitan yang maksimal. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang saya ambil yaitu apakah terdapat pengaruh hasil belajar antara siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAN berbentukan media Kahoot pada kelas 10 SMK Negeri 01 Smitau. Adapun tinjauan pustakanya, ada beberapa poin-poin penting yang dijadikan teori dasar riset, yaitu pertama itu membahas tentang model pembelajaran, yang mana model pembelajaran menjadi salah satu faktor yang menjadi pengaruh dalam suatu proses pembelajaran, karena model pembelajaran dapat menentukan tingkat efektivitas pembelajaran. Aktivitas dan hasil belajar siswa semakin tepat pemilihan model pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih efektif dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang kedua, poin kedua yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAN. Kooperatif adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok lain di dalam kelas. Hasil kelompok tersebut kemudian di dalam ini lalu ditanggapi sehingga terjadi proses pembelajaran yang aktif adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAN, Team
Experiment Division atau disingkat dengan STAN. Metode pembelajaran kooperatif STAN diduga juga dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam belajar mengajar karena adanya interaksi antar siswa memahami suatu materi. Pembelajaran kooperatif tipe STAN merupakan suatu model pembelajaran yang dimana peserta didik belajar dan bekerja sama dalam kelompok kecil yang secara kolaboratif anggotanya 4-5 orang dengan struktur kelompok heterogen menurut Wulandari dan Kunci 2022. Poin yang ketiga itu atau yang bagian C media Kahoot. Sini membahas tentang pengertian Kahoot, yang mana Kahoot merupakan web tool untuk membuat kuis, diskusi, dan survei yang menarik. Media Kahoot ini merupakan web tool untuk membuat kuis, diskusi, dan survei secara menarik dan membantu siswa untuk memahami materi yang sudah dipelajari. Adapun kelebihan menggunakan Kahoot, yang pertama itu penggunaan Kahoot sangat menyenangkan seperti sedang bermain game online karena tidak hanya menyediakan soal pilihan ganda saja, tetapi terdapat soal open ended dan football asli. Yang keempat, hasil belajar, di mana hasil belajar siswa merupakan prestasi yang dicapai siswa secara akademik melalui tujuan dan tugas. Keaktifan bertanya dan menjawab pertanyaan yang mendukung peroleh hasil belajar tersebut di kalangan akademik memang sering muncul pemikiran bahwa keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh nilai siswa yang tertera di rapot atau di ijazah saja, akan tetapi untuk ukuran keberhasilan bidang kognitif dapat diketahui melalui hasil belajar seorang siswa menurut Daki 2020. Yang bagian kelima, poin-poin teori yang akan dijadikan teori riset yang kelima yaitu kompetensi dasar materi perakitan komputer. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan mata pelajaran perakitan komputer, mata pelajaran yang diajarkan guru sebelum menempuh keahlian dengan menggunakan materi sesuai dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Yang pertama itu menerapkan perakitan komputer, yang kedua itu merakit komputer, dan yang kedua itu merakit komputer. Pada penelitian materi ini mencakup beberapa hal yang penting terkait dengan perakitan komputer. Pada penelitian ini akan difokuskan lebih mendalam terkait penyampaian materi dan keterampilan melalui metode kooperatif tipe STAN dengan bantuan media Kahoot. Oke, di sini kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Di sini jenis penelitian yang saya ambil itu penelitian eksperimen atau eksperimen semu yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam penelitian ini. Penelitian ini menyelidiki pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAN terhadap hasil belajar perakitan komputer siswa dengan cara menerapkan satu kondisi perlakuan kepada satu kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak dikenali kondisi perlakuannya. Dan yang pendekatan penelitian, di sini saya memilih pendekatan kuantitatif yang mana ini berkaitan tentang penerapan suatu media pembelajaran. Di sini lebih berpusat kepada hitung-hitungan. Oke, yang selanjutnya itu lokasi penelitian. Adapun tempat penelitian yang saya pilih di sini yaitu di SMK Negeri 1 Sintang di Jalan Raya nomor kilometer 8 Kabupaten Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Saya memilih di sini karena di sini merupakan SMK Oke, yang selanjutnya situs penelitian. Di sini saya memilih SMA Negeri 01 Semitau. Kenapa? Karena pada saat ini saya sedang melakukan PLP di SMA Negeri 01 Semitau. Ini menjadi perbandingan saja untuk fokus penelitiannya nanti. Selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya ambil itu pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik tes, yaitu melalui pretest dan post-test. Pretest digunakan untuk pengumpulan data kemampuan awal siswa atau kemampuan sebelumnya diperlakukan. Dan teknik ini dipakai agar mengetahui beberapa
mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa. Tes yang diberikan bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAN pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Soal tes yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang sama. Baiklah, ini ada beberapa daftar pustaka kajian yang telah saya ambil untuk mendukung penelitian ini. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke outline skripsi atau outline proposal skripsi yang ketiga. Judul proposal skripsi yang ketiga ini yaitu analisis penerapan media pembelajaran berbasis internet melalui pemanfaatan smartphone untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran informatika kelas 10 SMA Negeri 1 Semitau. Adapun tema penelitian yang saya ambil yaitu transformasi digital pada dunia pendidikan yang merupakan round-up dari pendidikan komputer. Adapun dosen pembimbing sementara yang saya ambil yaitu yang pertama itu dosen Pak Yayan Adrianova, Eskom MPD, dan dosen pembimbing kedua sementara yaitu Ibu Yasinta Lisa, SSI MCS. Adapun latar belakang dari judul yang saya ajukan ini yaitu yang pertama membahas tentang global yang semakin terus membawa perubahan pada segala lini kehidupan yang menuntut manusia harus mampu mengikuti arusnya, seperti dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, hukum, politik, iptek, dan globalisasi lainnya. Pengaruh yang membawa perubahan positif pada salah satu bidang iptek meningkatkan pengetahuan yaitu kemajuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini membawa pengaruh pada bidang kemajuan dan teknologi. Membawa pengaruh ke dalam bidang pendidikan, salah satunya dalam hal penggunaan alat-alat bantu dan sarana pembelajaran yang berbeda di sekolah dan lembaga pendidikan yang digunakan oleh guru dalam menunjang proses pembelajaran. Semakin besarnya kemajuan iptek, inilah yang menuntut sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengikuti perubahan, salah satunya dalam penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran. Oke, yang selanjutnya, media pembelajaran adalah sebuah perantara yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh seorang guru untuk memaparkan informasi dan pesan dari materi yang ingin disampaikan kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai penunjang dalam meningkatkan minat belajar siswa menurut Inawati dan Puspasari 2021. Pembelajaran yang berlangsung memerlukan peran media pembelajaran yang digunakan untuk membantu guru menyampaikan materi, termasuk pembelajaran informatika. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini memberikan dampak juga dalam hal memilih dan menggunakan media pembelajaran yang disediakan di sekolah. Yang ketiga, senyatanya selanjutnya, berdasarkan hasil observasi awal penulisan kepada peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Semitau bahwa dalam proses pembelajaran informatika di sekolah, media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan masih menggunakan konvensional 2 dimensi. Pembelajaran menggunakan media konvensional 2 dimensi merupakan media pembelajaran yang pada umumnya menggunakan alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Pembelajaran di SMA Negeri 01 Semitau baru menggunakan papan tulis dan buku proyektor laptop sebagai media untuk pembelajaran informatika. Penelitian berasumsi dengan hanya menggunakan media papan tulis, buku, proyektor laptop ini dalam pembelajaran belum berdampak signifikan pada kemampuan memahami materi.
pelajaran dan menunjang referensi belajar. Ketika hanya media tersebut yang digunakan, maka proses pembelajaran yang berlangsung tidak efektif karena tidak menimbulkan ketertarikan terhadap peserta didik. Kepada pembelajaran yang menghambat peserta didik memahami materi pembelajaran. Hal ini terbukti dengan proses pembelajaran yang pasif. Melalui kondisi demikian, SMA Negeri 1 Semitau yang memiliki keterbatasan media pembelajaran dan tidak berperannya media pembelajaran sebagai sumber belajar ini juga memberikan dampak pada kemampuan peserta didik memahami materi pelajaran. Selain itu juga ada keterbatasan media pembelajaran yang ada menghambat peserta didik untuk memperoleh referensi belajar yang lebih luas. Karena secara fungsinya selain sebagai sarana peneliti signifikan pada kemampuan memahami materi pelajaran dan menunjang referensi belajar. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran di sekolah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipenangani serius agar pemanfaatan internet untuk pembelajaran dapat berhasil secara efektif dan efisien. Beberapa yang perlu diperhatikan yaitu faktor lingkungannya meliputi institusi penyelenggaraan pendidikan dan masyarakat. Yang kedua meliputi usia, latar pembelajar, belakang, budaya, penguasaan bahasa, dan berbagai gaya belajarnya. Yang ketiga, pengajar meliputi latar belakang usia, gaya mengajar, pengalaman, dan personalitinya. Dan yang keempat, teknologi meliputi faktor komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi ke internet, dan berbagai kemampuan yang dibutuhkan berkaitan dengan penerapan internet di lingkungan sekolah. Sanaki 2013. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana sih penerapan media pembelajaran berbasis internet melalui pemanfaatan smartphone pada mata pelajaran informatika kelas 10 di SMA Negeri 01 Semitau. Yang kedua, apakah penerapan media pembelajaran berbasis internet melalui pemanfaatan smartphone dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada masa pelajaran informatika di kelas 10 SMA Negeri 01 Semitau. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ada beberapa poin-poin penting untuk mendukung riset penelitian ini, yaitu pertama, yaitu media pembelajaran, yang mana media pembelajaran menjadi salah satu faktor yang menjadi pengaruh dalam suatu proses pembelajaran karena media pembelajaran dapat menentukan tingkat efektivitas pembelajaran. Aktivitas dan hasil belajar siswa semakin tepat pemilihan model pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih efektif dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang kedua itu internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Ini memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi, data, sumber, dan daya. Internet adalah infrastruktur yang sangat penting dalam dunia modern dan telah mengubah cara kita bekerja, menghubungkan komputer dan perangkat lainnya melalui berbagai protokol komunikasi termasuk TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang merupakan dasar dari komunikasi data di internet. Yang selanjutnya smartphone. Smartphone adalah jenis telepon genggam atau ponsel cerdas yang memiliki kemampuan lebih dari sekedar melakukan panggilan suara dan mengirim pesan teks saja. Ada beberapa fitur umum yang dimiliki oleh smartphone. Yang pertama itu koneksi internet. Ada layar sentuh, kamera, GPS, pemutaran multimedia, komunikasi multimedia, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu poin pendukungnya yaitu informatika. Informatika merupakan bidang ilmu mengenai studi perancangan, pengembangan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan dan pengembangan tersebut. Informatika dilandasi oleh landasan berpikir komputasional. Ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakupi perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Selanjutnya itu minat belajar. Minat belajar ini merupakan hal yang berpengaruh besar. Yaitu minat belajar adalah kecenderungan seseorang peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu yang outputnya akan membuat mereka senang dan tertarik. Minat belajar adalah keinginan untuk berubah, mendapat sesuatu yang baru pada diri individu, menurut Hulu dan Telamu Banua 2022. Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan
rasa ketertarikan pada suatu hal dan aktivitas tanpa adanya menyuruh. Menurut Rundungan et al. 2023. Selanjutnya itu metode penelitian. Di sini jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu jenis penelitian tindakan kelas PTK atau Classroom Action Research. PTK merupakan suatu bentuk penelitian reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Model PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Suhartoshimi-Arikuto. Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini selanjutnya itu lokasi penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 01 Semitau tahun ajaran 2022-2023. Adapun subjek penelitian ini yakni kelas 10 yang berjumlah 36 siswa. Dan yang terakhir itu situs penelitian. Situs penelitian ini saya dapatkan dari SMA Negeri 01 Semitau. Kenapa? Karena pada saat ini saya sedang melakukan PLP di SMA Negeri 1 Semitau. Di sini juga kesempatan bagi saya untuk mencari problem-problem yang ada di SMA Negeri 1 Semitau supaya dijadikan atau diangkat sebagai judul atau referensi untuk dijadikan judul nantinya. Teknik analisis data yang saya ambil yaitu menggunakan analisis interaktif. Dengan proses analisis data terdapat 3 komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif yang dimulai dari pengumpulan data dengan tahap-tahap. Yang pertama itu reduksi data, yaitu proses penyederhanaan atau proses seleksi data sesuai dengan kebutuhan peneliti. Yang kedua itu sajian data, merupakan proses deskripsi dalam bentuk narasi dengan tujuan agar hasil penelitian dapat dipahami lebih mudah. Penarikan kesimpulan atau verifikasi penarikan dan verifikasi data penelitian dilakukan agar data yang diperoleh mudah dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa jurnal artikel yang saya ambil untuk mendukung riset penelitian saya sebagai berikut. Ada pendapat dari Hulu, Tlambuana, Irnawarti, Idarta, Rundungan, Sanaki, Sasmita, Subekti. Oke, sekian penyampaian presentasi saya tentang outline proposal skripsi dengan 3 judul. Terima kasih.